Halo guys, balik lagi di channel aku, Fanada Soleha. Oke guys, kali ini aku akan bahas tentang asal muasal bakso ya. Bakso adalah makanan favorit semua kalangan ya tentunya. Dan ini akan menjadi hal yang penting banget buat kita untuk tahu sih gimana sih sebenarnya sejarah dari bakso. Nah, ini aku akan bacain sejarah bakso dari inilah.com ya teman-teman. Jadi ini aku sumbernya dari internet aja. Oke. Bakso ini teksturnya kan kenyal ya teman-teman karena memang berdaging. Ini dipadu-padankan dengan kaldu ayam yang harum. Kok ayam sih? Biasanya sapi ya. Harum terus gurih, bikin semua orang tuh ngerasa ngiler gitu ya kalau makan. Nah, ternyata asal dari bakso ini bukan dari Indonesia ya teman-teman. Jadi hidangan yang berbahan utama daging digiling ini ternyata udah ada sejak abad ke-17 di dinasti Ming Tiongkok ya, atau sekitar tahun 1368 atau 1644. Wow, udah lama banget. Nah, sejarah bakso ini bermula dari seorang pemuda bernama Meng Bo yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang udah renta di daerah Fuzhou. Nah, ada yang tahu tempatnya di mana? Oke, kasih tahu ya nanti di kolom komentar. Nah, lanjut lagi. Jadi ibu Meng Bo ini sangat menyukai daging nih, tapi karena usianya dia pun kesulitan untuk makan, untuk ngunyah ya. Padahal daging ini jadi salah satu menu kesukaannya. Nah, sebagai anak yang berbakti pada ibu ya, Meng Bo ini akhirnya nyari cara nih biar daging ini bisa dikonsumsi sama ibunya. Nah, si Meng Bo ini akhirnya terinspirasi dari mochi yang lembut banget. Meng Bo lalu mengaplikasikan cara pembuatan mochi itu pada daging. Nah, ia kemudian menumbuk daging dan membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil sebelum menyajikannya dengan kaldu hangat untuk ibunya. Wah, baik banget ya si Meng Bo. Nah, siapa sangka makanan buatan Meng Bo ini memiliki rasa yang luar biasa enak banget ya, lezat sampai tersebar ke seluruh Fuzhou ya. Nah, resep bakso buatan Meng Bo ini kemudian diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Fuzhou. Wow, jadi gara-gara hal yang sederhana, gara-gara nggak bisa ngunyah, ternyata jadi viral di seluruh dunia ya. Oke guys, karena tadi udah bahas tentang bakso, kita beralih lagi ya ke mie ayam sesuai dengan apa yang kalian lihat nih di video. Jadi aku mau ngutip dari kumparan.com ya. Azkiak dalam buku etnografi kuliner, makanan dan identitas nasional menyebutkan bahwa mie ayam adalah masakan tradisional Indonesia yang terbuat dari mie kuning rebus, kemudian ditambahkan dengan ayam, sayuran, dan kecap. Kepopuleran mie ayam di Indonesia ini ditandai dengan banyaknya jumlah pedagang yang menjajakannya, baik dengan gerobak, warung sederhana, maupun rumah makanan yang besar banget. Nah, ini penyajian mie ayam ini nggak lagi pakai cara yang tradisional, tapi sekarang udah lebih ke kreatif dan modern kan, teman-teman. Nah, salah satu penyajian mie ayam dengan topping kayak ceker, jamur, bakso, pangsit, dan lain-lain. Nah, ada juga mie ayam yang disajikan dengan pangsit sebagai mangkuknya. Nah, ini lebih menggugah selera lagi nih. Nah, kita coba nih bahas sejarah dari mie ayam sendiri. Nah, kita coba untuk ngutip buku Sukses Wirausaha Gerobak Terlaris dan Tercepat Balik Modal 15 Jenis Rekomendasi Usaha Terbaik, karangan dari Herman Ihsan Pangestu. Berdasarkan sejarah, mie pertama kali dibuat di daratan China sekitar tahun 25-200 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Han. Wow, ini jauh lebih kuno lagi daripada si bakso tadi. Nah, pada tahun 2005 ditemukan mie tertua yang berumur 4000 tahun di Cina. Penemuan mie di mangkuk yang terkubur sedalam 3 meter ini menjadi bukti bahwa mie pertama kali dibuat oleh penduduk Cina. Dari Cina, pembuatan mie terus berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan, negara Asia Tenggara, bahkan ke benua Eropa. Lalu mie pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Dalam buku etnografi kuliner, makanan identitas nasional oleh Azkiak disebutkan bahwa mie pertama kali masuk ke Indonesia berbahan daging babi. Aduh. Oke deh, kita lanjut ya. Namun karena banyaknya kerajaan Islam di Indonesia, bahan dasarnya pun diganti ya teman-teman. Jadi pakai daging ayam. Nah, selanjutnya
terciptalah mie ayam yang merupakan perpaduan sederhana dari mie, daging ayam, bumbu kental, dan dilengkapi sawi rebus. Oke, kita lihat ya, setiap daerah di Indonesia ini memang punya variasi mie ayam yang beda-beda. Mie ayam Jakarta pembuatannya menggunakan yami ya, kecap asin, dan yamin atau kecap manis ya. Sehingga mie ayam Jakarta memiliki rasa yang lebih ringan, gurih, dan asin. Bener banget sih, ini aku makan mie ayam Pandawa, emang rasanya kayak gitu sih. Nah, kalau teman-teman mau tahu kandungan gizi mie ayam nih, sebenarnya banyak juga sih kandungan gizinya. Dikutip dari buku yang sama tadi, mie kuning ya, kita coba breakdown. Mie kuning ini merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kalau makan mie emang udah terenergi sih, karena emang kandungan karbohidratnya tinggi. Nah, kemudian ada sawi, ada juga selada rebus ya. Sawi ini kan ada vitamin A dan C ya, sawi sama selada. Jadi ini bisa banget buat antioksidan aktif untuk memperkuat kekebalan tubuh. Oke guys, thank you. Hai, makasih banyak ya udah mampir di video aku. Please like, comment, dan subscribe. Thank you.